As-saniyatu asyara utawi bab kang nomor 12 iku hawadisu piro-piro kejadian. Bisanate ing dalam tahun asalisati kang kaping 3. Bayane minal hijrati saking hijriyah. Zawaja mongko ngrapekake sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu ing putri ini Kanjeng Nabi. Rupane Ummu Kulsum. Tapi ini Ummu Kulsum itu gak punya keturunan yang panjang umur. Jadi keturunan Rasulullah SAW yang masih hidup sampai saat ini itu keturunan Sayyidina Hasan wal Husain, keturunannya itu. Keturunan Rasulullah SAW itu mereka memiliki peranan penting sebagai, kalau di dalam tiba itu dikatakan Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka sebagai pengaman bumi, tapi Ahlul Baitil Mustafa Tuhur, yang suci-suci. Bahkan dikatakan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Imam Mahdi kelak itu dari keturunan Sayyidina Hasan Al-Hasani. Nah, Al-Hasani kebanyakan kalau di Indonesia itu turunannya Wali Songo. Dan itu apa jenenge? Kita memang harus takzim dengan Ahlul Bait, bukan dengan Ahlul Baitnya, tapi karena Rasulullah SAW yang mengaliri darah di dalamnya. Nah, Habib itu asli atau palsu? Saya tidak bisa jawab itu asli atau palsu karena itu bukan bidang saya. Cuma kita berhak untuk husnudzon. Kalau mereka toh bohong, itu ditanggung mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menjadi pengaman di bumi itu Ahlul Baitil Mustafa Tuhur, yang mereka itu suci, tidak ahli maksiat, maksudnya akidahnya suci. Kalau zuriyah Nabi tapi nun sewune mereka itu pelaku maksiat atau pelaku amal-amal jahiliyah, kemusyrikan. Nah, ini tidak perlu kita ta'zimi. Kita lakukan seperti halnya ya kita melakukan orang-orang yang berlaku maksiat, amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap berlaku. Toh mereka itu manusia biasa, sama seperti kita. Yang menjadikan kemuliaan mereka itu kalau ad-duhur, kalau mereka itu suci-suci, amal mereka itu suci. Nah, Ummu Kulsum ini putri Nabi Muhammad SAW dinikahkan pada tahun yang ketiga Hijriah. Dinikahkan oleh Utsman maring Utsman bin Affan. Ba'da amatat ing dalem sause yen to sedo. Sapa sing sedo Ruqayyah tu Ruqayyah. Sapa Ruqayyah tu Ruqayyah indahu ing dalem nalikane dadi garwane Utsman, jadi duda, istri pertamanya Ruqayyah. Walihal dalam krono iki Sumia dan arani sapa Utsman bin Affan Zannuraini ing aran wong kang duweni dua cahaya. Wa fihalan ing dalam sanati salisa pada tahun yang ketiga tazawwaja ngromo atau simah atau garwa sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam Hafsata ing Hafsah binta Umar kang dadi putri wadone Umar ibn Khattab. Pada tahun yang ketiga pula Nabi menikahi Hafsah. Hafsah ini salah satu istrinya Nabi yang galak. Pernah ada riwayat Nabi itu dikurung di gudang. Umar sampai marah, tidurnya itu beralas pelepah kurma sampai punggungnya Nabi itu ngecap
pelepah kurma cara ning ngene turun ning belarak. Turun ning dhuwur belarak. Ngumpuk-ngumpuke ke belarak. Nah di situ sampai Umar itu nyurati Kanjeng Nabi, biar aku penggal kepala anakku sendiri. Hafsah, kata Rasulullah, tidak perlu, ini urusan rumah tanggaku. Nah di sini ada ilmu dua kan. Yang pertama, mertua itu tidak usah ikut-ikut, wong tua kira usah melu-melu urusan rumah tangganya anaknya. Kalau orang dicawe-cawe, karena banyak rumah tangga sing rusak bukan karena polai anak atau mantu, tapi kadang polai wong tua atau ane mertua. Itu sering terjadi sehingga rusuh rumah tangga terkadang itu. Makanya di sini ada ilmu, kamu kelak kalau sudah punya mantu, serasa ikut campur urusan rumah tangganya anak. Wong wis dituku, paling kamu cuma ya bisa nasihati saja, itu pun terbatas. Karena sudah kehidupannya anak itu. Temenan panjenengan jajal rasakno urip kuwi rumah tangga dicampuri wong tua tane mertua ikut campur. Niku menjadi sumbu pertikaian terhadap. Satu ilmu yang itu. Kedua, Rasulullah menunjukkan bahwa pentingnya seorang laki-laki itu memuliakan wanita. Ma akromal karim, ma akroman nisa ila karim. Tidaklah seorang yang memuliakan wanita itu kecuali dia itu orang yang mulia. Wa ma ahannahunna illa lainun, dan tidaklah orang yang menghinakan wanita itu dia orang hina. Bukan karena kamu takut dengan istri mungkin orang, tapi karena kita memuliakan wanita. Terlebih lagi ketika wanita itu sedang menyusui atau sedang hamil anakmu, itu tambah-tambah harus dimuliakan. Memuliakan itu bukan berarti kamu menuruti semua kehendak wanitamu, itu ndak. Boten ngaten niku, bojomu nafsune semua dituruti. Itu bukan memuliakan, tapi menjerumuskan. Kadang orang itu keliru di pemahaman ini. Muliakan anakmu, lah muliake anak, banjur anaknya kekarepane apa wae dituruti, padahal haknya anak itu dididik dengan adab. Lah salah satu memuliakan anak itu dengan anak diajari adab atau tata krama. Diajari adab itu salah satu haknya anak. Dimuliakan anaknya, diberi nama yang bagus, baik secara makna maupun arti secara tradisi kebiasaan masyarakat di situ. Jenengane kadang apik secara makna tapi golok-golokan. Nah, maka kita pilih nama sekiranya semampu kita agar nama ini tidak menjadi alat bulian untuk anak-anak kita oleh teman-temannya. Nah, itu salah satu memuliakan anak dengan rezeki yang halal, dengan tidak mudah memarahinya. Menghukum dengan memarahi itu beda. Memberikan jerak dengan memarahi itu beda. Memarahi yang dimaksud di sini adalah kamu itu ada rasa kebencian dan rasa amarah kepada anakmu. Kalau bisa seorang ayah atau seorang ayah terutama, dan ibu piangel, seorang ayah itu ketika dia hendak menghukum anaknya, nunggu ketika hatinya itu sudah tidak marah. Nasihati, kamu mau bentak tapi atas dasar kasih sayang, bukan karena kemarahan lagi. Beda lagi nek refleks, ya kadang menungso refleksnya jenenge menungso. Tapi kalau ketika kamu sadar, dilatih ketika kamu hendak memarahi anak, bukan ketika hatimu marah, karena marah itu dari setan. Jangan biarkan setan itu yang mendidik anakmu. Info nes adem, kamu mau bentak anakmu, mau jewer wong yang hatinya diliputi marah dengan jewernya orang yang sayang, itu akan beda. Luwih kira-kira nek wong jewer gelem ngasih potol kuwi. Tapi kalau kamu karena kasih sayang, jewer iki ora sampai ndadekno potol itu tinggi, orang ngasih cacat, orang ngantek cacat. Nah, memuliakan wanita, memuliakan anak itu adalah seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara.
selamatkan dirimu, keluargamu dari api neraka. Itu yang paling utama, memuliakan. Yang kedua, tempatkan posisinya istri sebagai wanita. Wanita itu adalah seorang ratu tak bermahkota tapi bertelapak kaki surga. Nah, karena itu surga untuk anakmu, bersihkan dia dari luka-luka yang disebabkan oleh kita, dari kotoran-kotoran, kemaksiatan, direkso, bojone direkso, agar pandangan laki-laki lain tidak mengotori rumah tanggamu. Berarti bojomu harus menjaga diri. Bagaimana ketika ono tamu lanang, itu kan dalam syariat itu diajarkan. Ketika ada tamu laki-laki jangan dipersilahkan masuk ketika tidak ada kamu. Itu diajarkan kepada istrimu, karena itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang ada laki-laki yang bukan mahram bertamu, kalau tidak ada laki-laki di rumahmu, wong tuane, kakange, atau tidak ada kamu, itu haram mempersilahkan masuk. Nek tamu ini tersinggung, biarkan. Kamu lebih baik tersinggungnya Allah atau tersinggungnya tamu? Lebih baik tamu yang tersinggung daripada Allah Subhanahu wa taala sing tersinggung. Seharusnya orang yang beriman bisa milah-milah. Nah, ketika ada tamu wanita, kamu menjaga diri. Ada tamu laki-laki, istrimu disuruh menjaga diri, bukan karena cemburu. Kamu memang percaya dengan istrimu, tapi ini perintahnya Rasulullah SAW. Bukan masalah kamu itu percaya atau tidak percaya dengan istrimu, cemburu atau tidak cemburu oleh istrimu. Setan ini pinter golek celah. Seperti itu. Bukan mengekang, tapi ini dalam rangka memuliakan wanita. Memuliakan wanita itu peka perasaannya, maka jangan sakiti perasaannya. Agar duit turai, tidak jalan-jalan, pokoknya dimuliakan wanita itu. Wa Zainab lan Zainab binta Khuzaimah kan dadi putri wadone Khuzaimah al-Hilaliyah. Nabi juga menikahi Zainab, yang Zainab ini janda, yang mana suaminya itu meninggal di saat perang Uhud. Ketika jahiliyah, Zainab itu memiliki julukan Ummul Masakin. Wa fi halan ing dalem sanati salisa ulida den lahirake sapa Al Hasan ibnu Ali bin Ali. Hasan lahir pada tahun ketiga Hijriah. Wa fi halan ing dalem salasati sanati salisa hurimat dan haramake opo al khomru arak. Kala itu arak belum diharamkan, tapi pada tahun ketiga Hijriah mulai diharamkan. Jadi biar sahabat durunge sholat pun dhisik itu minum-minuman keras dulu. Nah, tahriman kelawan ngaromake qat'iyyan kang bangsa ora kena dibayar. Lidororiha krana bahayane khomer fil akli ing dalam akal wal jisim lan awak badan wal mali lan bondo. Ini menjadi maqasidus syariah, membahayakan akal. Artinya dalam Islam itu sangat penting kamu menjaga akal, fisikmu, hartamu. Jadi kalau ada kajian-kajian yang mendoktrin agar pikiranmu mati, jangan ikuti. Karena maqasidus syariah itu adalah menghidupkan akal, menjaga kesehatan jasmani. Misalkan ada sekte aliran, kamu harus kungkum rendem awak tengah wengi nenggone kali serayu. Nah ini kan resiko masuk angin duduk. Maka sudah kamu katakan saja iki sesat. Sudah gampang lho. Sesuatu maqasidus syariah itu ini 5 kan.
sesuatu yang merusak keturunan, merusak akal sehatmu, merusak jasadmu, merusak hartamu, itu sudah jangan mbok ikuti. Wah, ini membahayakan kesehatan jasmanimu. Ya sudah, jangan diikuti. Ini berarti haram hukumnya. Ini mematikan akal ini. Tidak hanya minuman keras saja, doktrin-doktrin yang mematikan akal ini juga salah satu yang menjadikan kita itu harus hindari. Ini rusak badan ini. Kok ono aliran Islam kamu ingin usul kepada Allah sampai kudu topo ning Gunung Sindoro, nggak boleh berpakaian telanjang dada, di sana nggak boleh makan, mati sampean, bunuh diri. Kalau dinginnya seperti apa?